mengurangi kapasitas, ya, mengurangi kemampuan AC tersebut untuk mengkondisikan lingkungan atau ruangan menjadi nyaman. Karena indikasinya adalah nyaman, ya, bukan dingin. Dingin itu di Indonesia yang punya dua musim, hujan dan kemarau. Di Jepang saja, di Jepang, di Eropa yang ada musim salju, apakah itu bikin dingin? Tidak, AC itu bikin hangat, ya. Ketika saya beberapa kali ke Jepang, saya nyalakan AC Daikin, AC Sharp, yang keluar itu air apa? Angin hangat, ya, bukan angin dingin. Karena prosesnya dibalik, seperti itu. Nah, karena kebetulan di Indonesia saja yang ada dua musim, akhirnya dikondisikan mengeluarkan udara dingin, udara sejuk. Tetapi ada beberapa lokasi apartemen, biasanya hotel, yang memodifikasi AC ini sehingga bisa menjadi heater, ya. Pemanasnya digunakan untuk menghangatkan air sehingga menjadi water heater. Jadi ada dua kemampuan AC ini. Untuk udaranya mengeluarkan udara sejuk, dan untuk pemanasnya dari dari pemanasan pembuangan udara di kondensat itu untuk menghangatkan air, ya. Itu ada beberapa lokasi, biasanya hotel, ya, sudah memodifikasi. Tetapi kembali lagi itu harus atas persetujuan atau rekomendasi dari manufaktur, dalam hal ini PMI, karena nanti akan berhubungan dengan masa garansi. Intinya itu. Oleh panas yang berlebih, ampere yang naik itu karena panas yang berlebih. Panas yang berlebih bisa karena kurang freon, kelebihan freon, atau olinya juga tidak baik, ya, sehingga menjadi panas, overheat. Sebenarnya OLP itu bukan untuk membatasi arus, tetapi ketika panas dia akan, ya, ketika temperaturnya sudah turun, si termostatnya akan kembali lagi. Saya tanya kepada adik-adik yang mungkin sudah diberikan simulasi. Contohnya, saya sebagai konsumen, saya telepon nih ke otorisnya, di sini sudah ada otoris kan? Oke, Pak, Bu, mohon maaf, bisa datang ke rumah cek AC saya. AC saya sudah 2 hari ini tidak dingin. Oke, janjian ke rumah, datang, ya, bawa SPK, jangan lupa ID, ya, terus penampilan juga harus baik, ya. Janjian misalnya hari Selasa setelah zuhur jam 1 jam 2, tepati waktunya, ya. Jangan janjian jam 1 jam 2 datang jam 4, ya. Kalau sampai jam 2 ternyata tidak bisa karena kondisi macet dan sebagainya, hubungi konsumen. Pak, Bu, mohon maaf, saya terkendala di jalan, ada kejadian tidak terduga, macet, atau di konsumen sebelumnya terlambat, sehingga ke rumah ibu yang tadinya kami janjikan maksimal jam 2 menjadi mundur menjadi jam 4. Sampaikan itu. Mau konsumen marah atau tidak, sampaikan dulu, ya. Toh itu emang salah kita, tidak bisa menepati janji, ya. Jangan sampai tidak ada informasi. Ketika tidak ada informasi, nah, si konsumen ini akan menjadi lebih marah, lebih kecewa, ya. Walaupun mungkin nanti kerusakannya sepele, misalnya remote-nya tidak, baterainya habis saja, atau mungkin ada hal-hal lain yang sangat sepele lah, ya. Telepon dulu, oke, janjian, mohon maaf, tepati jam 4 datang, salam senyum sapa, ya, tunjukkan ID card, ya. Saya ditugaskan oleh Panasonic, ya, SPK-nya juga. Di SPK itu pasti ada nama konsumen, nomor telepon, sehingga konsumen percaya bahwa adik-adik yang datang ke rumah itu adalah benar yang ditugaskan oleh perusahaan, ya. Oke, setelah datang ke rumah konsumen, tanya dulu, ya, keluhannya apa, dengarkan. Yang namanya konsumen ketika mendapatkan unit, bukan hanya AC, apapun itu, pasti kecewa,
marah, emosi. Dengarkan dulu keluhannya. Kemudian jangan menilai, ya. Setelah keluar emosinya, baru mohon izin, Pak, Bu, mohon izin saya cek unitnya. Dan ingat, biasakan minta disaksikan oleh konsumen. Bahwa alat peraga ini kondisinya adalah normal, ya. Normal di sini dia adik-adik bisa lihat, tapi ibu guru juga, ini ada selektor temperatur. Nah, ini berarti temperatur di setelah kapiler, ya, yang masuk ke evaporator itu suhunya 17 derajat, ya. Kemudian di B, ya, butuh waktu biasanya. Oke, di sini bisa lihat low press-nya 160 dan high press-nya di 310-an. Oke, 22 ya. Dan dapat bergerak lagi. Terus ingat, untuk memastikan temperaturnya ini sudah konstan, unit harus beroperasi minimal 10 menit. Ya, jangan sekali-kali dinyalakan langsung diukur, tidak akan terukur, ya. Tetapi berikan dulu kesempatan kepada sistem untuk beroperasi, ya, minimal 10 menit, bisa 15 menit sampai setengah jam itu lebih baik. Oke, ini udah turun lagi kan temperatur di sini. Berarti di sini kalau ada termometer bisa di sebagai referensi juga, benar nggak? Di sini sudah 21,2, ya. Oke. Nah, kemudian kita cek di C, ya. Di C itu berarti udara masuk. Nah, udara masuk berarti ambient temperatur kan. Nah, C dan B harus berselisih 8 derajat, ya. Ketika sudah berselisih 8 derajat, dipastikan bahwa unit ini sudah berfungsi dengan baik. Kemudian kita bisa cek juga keluaran di evaporator berapa derajat. Terus kemudian di keluaran di kompresor di high press-nya berapa derajat. Biasanya ini lebih dari bisa sampai 75 derajat. Ya. Kemudian didinginkan oleh kondensor, ya, menjadi berapa derajat. Kemudian dimampatkan lagi oleh kapiler menjadi berapa derajat. Yang tadi sekitar 17. Bisa sampai 8 derajat. Ya. Banyak lagi.